Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan kita Pendidikan Kewarganegaraan. Masuk pada bab 5, bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Diambil dari sumber Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Ristekdikti tahun 2016. Bersama saya Reza Irwansyah, MPD, Akademi Olahraga Prestasi Nasional. Apakah kita memiliki hak? Apakah kita memiliki kewajiban? Mana yang akan kita dahulukan? Sebagai warga negara, bentuk keterikatan kita terhadap negara adalah adanya hak dan kewajiban secara timbal balik atau resiprokal. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan isi konstitusi negara perihal hubungan antara warga negara dengan negara. Di Indonesia, pengaturan hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana pengaturan selanjutnya agar dapat diwujudkan dalam hubungan yang harmonis antara hak dan kewajiban warga negara. Dalam pembelajaran bab ini, kita akan diajak mempelajari perihal harmoni antara hak dan kewajiban negara di Indonesia yang berdasar pada ide kedaulatan rakyat yang bersumber pada Sila 4 Pancasila. Sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah dan aktif, Anda diminta untuk menelusuri, menanya, menggali, membangun argumentasi, dan mendeskripsikan kembali konsep, kewajiban, dan hak warga negara, serta bentuk hubungan keduanya, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Setelah melakukan pembelajaran ini, kita Anda sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan berdisiplin diri, melaksanakan kewajiban dan hak negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Mampu menerapkan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat, dan melaksanakan proyek belajar kewarganegaraan yang terfokus pada hakikat urgensi, kewajiban, dan hak negara dan warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu, tatkala wilayah Nusantara diperintah raja-raja, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dan hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa reserve sebagai bentuk penghambatan total. Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, baik pada masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun masa pendudukan Jepang yang relatif singkat. Horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Lambat laun, terbentuklah mekanisme mengalahkan diri dalam tradisi budaya Nusantara. Bahkan dalam tradisi Jawa, alasan kewajiban mengalahkan hak telah terpatri sedemikian rupa. Mereka masih asing terhadap diskursur hak. Istilah kewajiban jauh lebih akrab dalam dinamika kehidupan mereka. Walaupun demikian, dalam sejarah Jawa selalu saja muncul pemberontakan-pemberontakan petani, perjuangan-perjuangan kemerdekaan atau protes-protes dari wong cilik melawan petinggi-petinggi mereka maupun tuan-tuan kolonial. Aksi-aksi perjuangan emansipatoris itu antara lain didokumentasikan Multatuli dalam buku Max Havelaar yang jelas lahir dari tuntutan hak-hak mereka.
Tak hanya itu, ide tentang Ratu Adil turut memengaruhi lahirnya gerakan-gerakan yang bercorak utopis. Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkutat pada ranah kewajiban ansih para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah, tak lain karena hak-hak pribumi dirampas dan dijajah. Situasi perjuangan merebut kemerdekaan yang berpantarai sambung menyambung tanpa henti sejak perjuangan yang bersifat kedaerahan, dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi modern, dan akhirnya perang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang ini lebih paham akan budaya hak daripada kewajiban. Akibatnya, tumbuhlah mentalitas yang gemar menuntut hak dan jika perlu dilakukan dengan berbagai cara termasuk kekerasan. Akan tapi, ketika dituntut untuk menunaikan kewajiban malah tidak mau. Dalam sosiologi, konsep ini dikenal dengan istilah strong sense of entitlement. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu, dan bagaimana hubungan keduanya? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan kewajiban atau wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi antara hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengan tidak pantas disebut hak. Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasan Mill yang menyatakan bahwa lahirnya HAM dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seorang menurutnya tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain demi kepentingannya sendiri. Kebebasan menurut Mill secara ontologis, substansional, bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemampuan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, maupun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Atas dasar pemikiran tersebut, maka jika hanya menekankan pada hak dan mengabaikan kewajiban, maka akan melahirkan persoalan-persoalan. Persoalan apa sajakah yang akan muncul? Akankah hal itu merugikan solidaritas dalam masyarakat? Akankah hak menempatkan individu di atas masyarakat? Akankah hal itu kontraproduktif untuk kehidupan sosial? Akankah ia memberi angin pada individualisme? Padahal manusia itu merupakan anggota masyarakat yang tidak boleh tercerabut dari akarnya, dari akar sosialnya. Hanya dalam lingkungan masyarakatlah manusia menjadi manusia dalam arti yang sesungguhnya. Dalam sejarah peradaban umat manusia, inovasi hanya muncul ketika manusia berhubungan satu sama lain dalam arena sosial. Menanya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Pada uraian di atas, kita telah memperoleh pemahaman bahwa
Tradisi budaya Indonesia sejak zaman kerajaan di Nusantara lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Mekanismenya adalah kepatuhan tanpa reserve rakyat terhadap penguasa, dalam hal ini raja atau sultan, sebagai bentuk penghambaan secara total. Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, di mana horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dua kekuatan ini yang mengkonstruksi pemikiran rakyat di Nusantara untuk mengedepankan kewajiban dan dalam batas-batas tertentu melupakan pemerolehan hak. Walaupun pada kenyataannya bersifat temporal, karena sebagaimana terekam dalam Max Havelaar, rakyat yang tertindas akhirnya memberontak menuntut hak-hak mereka. Pergerakan budaya rupanya mengikuti dinamika kehidupan sosial politik, di mana tatkala bergemoni kaum kolonial mulai dipertanyakan keabsahannya, maka terjadilah perlawanan kaum tertindas di mana-mana menuntut hak-haknya yang dirampas. Sejak itulah konsep hak mulai lebih mengemukakan dan menggantikan konsep kewajiban yang mulai meredup. Saat-saat ini kita sering menyaksikan fenomena yang anomali, di mana orang-orang menuntut hak dengan sangat gigih dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan. Namun, pada saat tiba giliran untuk menunaikan kewajiban mereka, itu tampaknya kehilangan gairah. Dari dua keadaan yang kontras tersebut, tentu saja memunculkan sejumlah pertanyaan. Misal, lebih penting manakah kewajiban atau hak? Mana yang benar, melaksanakan kewajiban terlebih dahulu atau menuntut hak? Atau sebaliknya, menikmati hak terlebih dahulu baru menunaikan kewajiban, atau mengharmonikan kewajiban dan hak? Bagaimana cara mengharmonikan kewajiban dan hak tersebut? Kita bisa telah sama-sama.